Halo semua, perkenalkan aku dari KSRPMI Unit UM. Di sini aku akan melakukan peragaan menghitung denyut nadi dan pernafasan pada pasien yang termasuk cek tanda-tanda vital. Simak baik-baik ya. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Denyut nadi sendiri adalah mengembang dan mengempisnya pembuluh darah arteri atau nadi secara teratur. Tujuan dari pengukuran denyut nadi adalah untuk mendapatkan data awal untuk mengetahui keadaan jantung si sakit yang berupa kecepatan, irama, dan volume, kemudian untuk memantau perubahan apapun yang terjadi pada si sakit, serta untuk memantau sirkulasi perifer si sakit. Tempat-tempat untuk pemeriksaan nadi adalah daerah pergelangan tangan atau nadi radialis, daerah lengan atas atau nadi brachialis, dan daerah leher atau nadi karotis. Perlu diketahui bahwa jumlah denyut nadi normal untuk bayi sampai dengan 1 tahun adalah 140-160 kali per menit, untuk anak-anak 80-120 kali per menit, untuk dewasa 60-90 kali per menit, dan wanita lebih banyak antara 10-15 denyutan. Umumnya, kecepatan denyut meningkat setiap kenaikan suhu 1 derajat. Nadi meningkat bila suhu badan Celcius, denyut nadi akan bertambah 10-15 denyutan. Langsung saja kita menghitung denyut nadi. Yang pertama, siapkan alat pada bagi berisi APD sesuai kebutuhan dan jam tangan dengan jarum penunjuk detik. Untuk prosedurnya dimulai dari memberitahukan si sakit atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Kemudian mempersiapkan peralatannya, mencuci tangan sesuai prosedur, memakai APD, kemudian memastikan bahwa si sakit dalam keadaan istirahat, baik berbaring atau duduk. Bila terlentang, letakkan tangan dengan posisi menyilang di dada bawah dengan pergelangan tangan terbuka dan telapak tangan ke bawah. Bila duduk, tekuk sikunya 90 derajat dan sangga lengan bawahnya di atas kursi atau tangan pemeriksa. Kemudian letakkan 3 jari di sepanjang saluran arteri pada pergelangan tangan klien. Jangan menggunakan ibu jari untuk merasakan denyutan nadi. Menghitung frekuensi nadi selama 1 menit. Gunakan jam tangan untuk melihat waktu penghitungan. Membuat catatan frekuensi nadi meliputi jumlah, ritme denyut nadi teratur atau tidak teratur, dan volume nadi lemah atau kuat. Kemudian membereskan dan merapikan peralatan, melepaskan APD, dan mencuci tangan sesuai prosedur. Lanjut, yang kedua, menghitung pernafasan. Memantau inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Yang dimaksud 1 kali pernafasan adalah 1 kali menarik nafas dan 1 kali mengeluarkan atau menghembuskan nafas. Tujuan menghitung pernafasan adalah untuk menilai laju, irama, dan volume pernafasan. Kemudian untuk menilai perubahan kondisi si sakit dan membantu menentukan diagnosa. Faktor-faktor yang memengaruhi pernafasan adalah 1. Fisiologis, yaitu usia, aktivitas, istirahat, suasana hati. Kemudian yang kedua, faktor patologis, yaitu ginjal, jantung, pembuluh darah, atau kehamilan dengan hipertensi. Perlu diketahui pernafasan normal bayi sampai 1 tahun normalnya adalah 40-60 kali per menit. Untuk anak-anak 20-30 kali per menit, dan untuk dewasa 16-20 kali per menit. Langsung saja prosedur menghitung frekuensi pernafasan. Yang pertama, persiapkan alat yaitu APD dan jam tangan. Kemudian, ketika sudah selesai menghitung frekuensi denyut nadi, tangan tetap pada pergelangan tangan si sakit dan pandangan mata pelaku PK mengarah ke dada si sakit, sehingga dapat melihat dinding dada naik turun. Mulailah menghitung frekuensi pernafasannya
dan biarkan si sakit berpikir bahwa pelaku PK masih menghitung denyut nadi. Hal ini penting karena jika klien menyadari pernafasannya sedang dihitung, maka pola nafas akan berubah. Kemudian hitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Catat hasilnya pada catatan harian, lepaskan APD, kemudian cuci tangan sesuai prosedur. Begitulah cara pengukuran nadi dan nafas. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Baiklah, sekarang kita lanjut ke pengukuran tanda-tanda vital yang kedua, yakni mengukur tekanan darah. Tujuan dari pengukuran tekanan darah ini adalah untuk menentukan tekanan darah pasien, membantu dokter untuk melakukan diagnosa, dan menentukan kondisi umum dan perubahan kondisi pasien. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, sebaiknya kita siapkan dulu alat-alatnya. Alat yang dibutuhkan yaitu tensimeter manual atau sphygmomanometer, stetoskop, dan buku catatan pasien. Jika sudah siap, langsung saja ke langkah-langkahnya. Oh iya, jangan lupa mencuci tangan dan memakai APD yang lengkap terlebih dahulu ya. Langkah yang pertama yaitu memperkenalkan diri dan meminta izin pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Permisi Kak, saya dari KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang. Saya akan mengukur tekanan darah Kakak. Apakah Kakak berkenan? Baik Kak, mohon kerjasamanya ya. Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Memasang manset tensimeter pada lengan atas, kira-kira 2 jari di atas lipatan siku. Pastikan pemasangan manset ini tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Mencari denyut nadi brachialis di lipatan siku, lalu meletakkan stetoskop di atas denyut nadi tersebut. Memastikan jarum pada manometer berada pada angka 0, lalu mengunci skrup karet. Pompakan udara ke dalam manset hingga denyut nadi brachialis tidak lagi terdengar. Buka skrup karet secara perlahan untuk mengeluarkan udara dalam manset. Dengarkan dengan teliti dan perhatikan pada angka berapa jarum menunjuk skala ketika terdengar denyut nadi yang pertama dan kedua. Denyut nadi pertama dicatat sebagai tekanan darah sistolik, sedangkan denyut nadi yang kedua dicatat sebagai tekanan darah diastolik. Perlu diketahui bahwa tekanan darah normal berbeda-beda tergantung pada faktor fisiologis dan patologis masing-masing orang. Menurut buku panduan perawatan keluarga PMI, tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Pada anak-anak adalah 120/70 mmHg. Dan pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun adalah 90/70 mmHg. Setelah hasil pengukuran terbaca, manset dikempiskan dan dilepaskan dari lengan pasien. Simpan dengan baik dan rapi agar tidak terjadi kerusakan alat. Oh iya, jangan lupa mencatat hasil pengukurannya di buku catatan pasien yang telah disiapkan ya. Setelah itu, lepaskan APD dan cuci tangan sesuai dengan prosedur.
Hai semua, aku dari KSR PMI Unit UM akan melakukan peragaan salah satu cara cek tanda-tanda vital, yaitu pengukuran suhu tubuh pasien. Tujuan dari pengukuran suhu tubuh adalah untuk mengetahui suhu tubuh pasien dan membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer. Termometer sendiri ada dua jenis, yaitu termometer raksa yang terdiri dari termometer raksa untuk mulut, ketiak atau aksila, dan untuk dubur. Kemudian jenis termometer yang kedua yaitu termometer digital serta termogan yang biasa digunakan untuk dahi. Berikut merupakan peragaan mengukur suhu tubuh menggunakan termometer digital pada ketiak atau aksila. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh adalah termometer, kapas, dan alkohol. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan peralatannya, kemudian jangan lupa cuci tangan sesuai prosedur dan memakai APD. Kemudian, beritahu si sakit atau keluarga tindakan yang akan dilakukan. Halo Mbak, saya dari KSR PMI Unit UM akan melakukan tindakan pengecekan suhu tubuh. Apakah diperkenankan? Baik, mohon kerjasamanya ya Mbak. Langkah selanjutnya adalah keringkan lipatan ketiak atau aksila si sakit menggunakan tisu terlebih dahulu. Bersihkan termometer digital menggunakan kapas yang telah diberi larutan alkohol dengan sapuan searah. Pastikan termometer pada angka 0 terlebih dahulu, lalu tempatkan pangkal termometer di tengah ketiak dan langsung menyentuh kulit. Dalam video ini hanya peragaan, termometer harus menyentuh kulit ketiak secara langsung. Minta si sakit untuk menjepitnya di ketiak hingga termometer berbunyi. Minta si sakit untuk menghilangkan tangannya. Keluarkan termometer jika termometer berbunyi dan baca angka yang tertera atau angka yang muncul. Bersihkan kembali termometer dengan kapas yang telah diberi alkohol dan simpan termometer pada tempatnya. Rapikan peralatan, kemudian lepaskan APD dan cuci tangan sesuai prosedur. Perlu diketahui bahwa angka normal suhu tubuh ada pada kisaran angka 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Dikatakan hipotermia apabila suhu tubuh kurang dari 35 derajat Celcius. Demam jika lebih dari 37,5 derajat Celcius atau 38,3 derajat Celcius. Dan hiperpireksia jika lebih dari 40 derajat Celcius atau 41 derajat Celcius. Begitulah cara untuk mengukur suhu tubuh pasien. Sudah tahu kan sekarang? Simak terus video peragaan cek tanda-tanda vital lainnya ya. See you!